SD sekian, MI sekian. Ya, kita jumlah muridnya kalah dengan MI. Maka kalau Bapak Ibu ingin menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, secara komprehensif, maka yang pertama harus ada perubahan budaya lembaga. Ya, ini harus. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Munaji bahwa di sini PNS-nya sedikit, ya, yang banyak malah di pinggir-pinggir. Kalau menurut saya itu malah salah satu keunggulan. Kenapa? Karena kebanyakan PNS itu pola pikirnya sudah kadung mapan, gitu. Sudah kadung mapan. Itu tidak cocok untuk kurikulum merdeka. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya nyaman dengan sudah kadung mapan, tidak cocok untuk kurikulum merdeka. Sehingga dalam bahasa yang lebih keras saya mengatakan bahwa guru-guru di SDN itu sebaiknya diswastakan saja. Masalah pola pikirnya. Pola pikirnya tok. Diswastakan saja. Pola pikirnya. Jadi tidak akan gajian kalau tidak dapat murid. Iya. Jadi salah satu faktor kenapa banyak sekolah dasar negeri yang berkurang itu salah satunya itu pola pikir budaya kelembagaan yang sudah nyaman dengan kemapanan, dengan status quo. Sementara sekolah-sekolah swasta itu mereka kan selalu terancam. Kalau nggak dapat murid nggak gajian, kalau nggak dapat murid nggak gajian. Sehingga keadaan seperti ini memaksa kita semua untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi melakukan inovasi. Ya, melakukan inovasi karena tanpa inovasi kita tidak akan gajian, kita tidak akan makan. Sehingga sebetulnya kurikulum merdeka ini hadir salah satunya untuk menyelesaikan masalah mengenai kurang murid, kalah bersaing dengan sekolah swasta, kalah bersaing dengan MI. Ketika semua sekolah itu melaksanakan, memberlakukan kurikulum merdeka, sebetulnya sudah tidak ada bedanya antara MI dengan SD, antara swasta dengan negeri. Ya, karena semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Sehingga pertama yang harus direformasi adalah ini tadi, budaya lembaga. Salah satu yang wajib ada adalah komunitas belajar. Nanti Pak Supri bisa, setiap SD harus ada komunitas belajar. Ya. Itu satu pekan 1 jam minimal. Dan ini menjadi bagian dari beban kerja guru. Ya. Ya, isinya apa? Di dalam komunitas belajar kita bisa belajar, berbagi, saling berdiskusi. Ya. Tentang apa? Tentang bagaimana melayani kebutuhan belajar peserta didik. Semuanya tentang anak. Ya, semuanya tentang anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, budaya apa lagi yang ingin ditumbuhkan? Yaitu budaya refleksi. Ya, refleksi oleh guru, refleksi oleh kepala sekolah. Ya, budaya refleksi. Ya, jadi ada dua, yaitu budaya berbagi dan budaya refleksi yang bisa dilaksanakan di dalam komunitas belajar. Kemudian yang kedua, bicara tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu harus memiliki KOS, kurikulum operasional sekolah. Saya tidak tahu Pak Supri sampun kagungan apa KOS sampun gitu. Ya, semuanya sudah. Tapi pertanyaannya bentuk KOS-nya seperti apa? Ya, bentuk KOS-nya seperti apa? KOS ini Bapak Ibu diawali yang paling pertama adalah bicara tentang visi dan misi. Biasanya saya menantang sekolah coba disebutkan visi misinya dalam satu kalimat pendek. Iya. Kalau Pegadian visi misinya adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau SD sini sama. Yang pendek. Yang pendek. Intinya kami itu ingin menjadikan
mahasiswa itu dan bersama-sama di pada sekolah itu mengawal kearifan lokal, menebar kesadaran sosial, dan menambah wawasan global. Itu intinya. Ngoten nggih. Oke. Itu dihasilkan dari mana Pak Sugeng? Eh. Ya, dari pemikiran dan diskusi dengan teman-teman tak Oke, bagus. Jadi visi misi Bapak Ibu sekolah itu yang baik itu yang pendek saja, ya, tetapi bisa dengan mudah dipasarkan kepada masyarakat. Kalau masalah memperpanjang itu gampang, diselutik nanti panjang. Nah, visi misi ini digali dari masyarakat. Makanya sekarang sudah tidak ada bedanya MI dengan SD, karena visi misi satuan pendidikan digali dari masyarakat. Ini yang pertama. Ya. Sehingga ketika masyarakat ini sekarang yang dibutuhkan adalah keagamaan. Ya, karena zamannya sudah menuntut anak-anak harus memiliki keagamaan. SD, walaupun SD bukan MI, ini harus mengakomodasi. Karena visi misi lembaga digali dari masyarakat. Kemudian yang kedua, digali dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu misalkan di MI sebelah itu tagline-nya adalah Hafid misalkan, ya, ini adalah sekolah tahfidz. Ya. Tagline mereka kan begitu. Ya. Bapak Ibu bisa membuat tagline yang lain, ya, tahfidz plus, misalkan. Ya. Plus apa? Plus teknologi misalkan. Plus seni Islami. Plus. Ya. Jadi ini didapat dari mana? Didapat dari analisa mengenai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak SD di luar negeri Bapak Ibu itu sekarang mereka sudah mulai belajar coding. Ya, Bapak Ibu tahu coding? Ya. Coding apa Bu? Coding itu apa Bu? Ya, coding dari kata kode. Ya, biasanya kodenya adalah lagi tik 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 ya, makanya ya maksudnya. Terus kedip-kedip. Oh, naik kedip-kedip. Bukan yang itu Bapak Ibu. Coding itu bukan itu. Coding itu adalah bahasa pemrograman komputer. Iya. Jadi anak-anak SD di luar negeri itu sekarang sudah belajar bukan matematika lagi, sudah masuk ke coding. Iya. Coding. Ini contoh ya bagaimana ya programmer. Ya jangan bayangkan programmer yang high. Kalau untuk SD pokoknya ada dasar-dasar. Ya. Jadi itu kita rangkum menjadi visi misi satuan pendidikan kita, kemudian dipasarkan dengan moto sekolah yang mudah dipahami, mudah diingat, ya, seperti Pegadaian itu. Ya. Dan dari